Baik hadirin sekalian, selamat datang dan kembali kita lanjutkan debat kita pada malam hari ini. Kita akan masuk kepada sesi yang pertama. Hadirin sekalian, para pendukung, ketika calon wakil wali kota sedang berbicara, mohon untuk tidak bersuara. Sekali lagi, apabila calon wakil wali kota sedang berbicara, mohon untuk tidak bersuara. Demi untuk kelancaran kegiatan kita, ada waktunya untuk saya akan mempersilahkan yel-yel. Kita lanjut. Siap? Nomor urut 1 siap? Nomor urut 2? Pendukung nomor urut 3? Nomor urut 4? Baik, kita akan lanjutkan sesi yang pertama, yaitu pemaparan visi misi oleh wakil wali kota 2015-2020. Pada bagian yang pertama, debat kita, debat calon wakil wali kota dan wakil wali kota, dimulai dari nomor urut 1 pada bagian yang pertama dulu. Sekarang pada bagian yang kedua akan dimulai dengan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misinya. Sekali lagi, ketika calon sedang berbicara, diharapkan para pendukung untuk diam, mendengarkan calon wakil wali kota sedang berbicara. Baik, kesempatan yang pertama di sesi kedua ini, saya mempersilahkan calon wakil wali kota 2, yakni Bapak Haji Abdullah SH, untuk menyampaikan visi misinya berkaitan dengan penyelesaian topik kita pada malam hari ini, yakni penyelesaian persoalan di Ternate dan dalam meningkatkan kebutuhan pembangunan bagi kemajuan kota Ternate untuk 5 tahun ke depan. Untuk itu, waktu yang dibutuhkan untuk membacakan atau menyampaikan visi misi adalah 5 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU Panwas Kota Ternate yang saya hormati, rekan-rekan kandidat calon wakil wali kota yang saya hormati, hadirin undangan yang berbahagia. Sesuai tema sentral yang diberikan oleh KPU bahwa penyelesaian persoalan Kota Ternate dan meningkatkan kebutuhan pembangunan dalam rangka kemajuan Kota Ternate 5 tahun ke depan. Untuk itu saya menawarkan visi misi. Pertama, penataan ruang publik dan taman kota yang dapat mewujudkan kota hijau, asri, nyaman dan sehat, sekaligus fungsional dan akomodatif bagi kebutuhan masyarakat untuk berintegrasi, bersosialisasi dan aktualisasi diri, belajar dan era bermain anak-anak yang semakin kehilangan tempat bermainnya sekaligus tempat rekreasi. Yang kedua, percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di luar pusat kota seperti wilayah transisi Gambesi, Sasa dan sekitarnya, dan wilayah Dufa-Dufa, Akehuda dan sekitarnya, agar menjadi pusat pertumbuhan baru yang maju dan mandiri. Demikian juga percepatan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pulau Ternate, Pulau Hirip, Moti dan Batandua yang disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing. Wilayah Kecamatan Pulau Ternate diperkuat melalui pembangunan infrastruktur atau sarana-prasarana pariwisata seperti Sulamadaha, Tulire, Castella dan lain-lain. Peningkatan dermaga dan ruang tunggu yang representatif dan dukungan roda transportasi yang nyaman dan terjangkau untuk mendukung wisata bahari kawasan tersebut. Yang ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Pulau Hiri, Moti dan Batandua akan menjadi prioritas utama untuk mengembangkan sumber daya dan potensi produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Baik, masih ada waktu, bisa ditambah penjelasan? Cukup. Baik, untuk sesi yang pertama, calon wakil wali kota nomor urut 2.
Dan berikutnya kita akan masuk kepada calon wakil wali kota nomor urut 3, Bapak Haji Jasman Abu Bakar, dan selanjutnya waktu yang dibutuhkan sama 5 menit, maksimal 5 menit dipergunakan waktu untuk menyampaikan visi misi yang berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua yang hadir di ruangan ini dan seluruh rakyat Maluku Utara yang menyaksikan, atau seluruh rakyat Kota Ternate yang menyaksikan acara ini melalui Gamalan TV yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelum saya bicara berkaitan dengan visi misi, saya bicara permasalahannya dulu. Bahwa saat ini menurut saya ada 2 persoalan yang saya bagi ke dalam 2 persoalan besar. Yang pertama adalah persoalan yang memang permanen, dan yang kedua persoalan yang faktual. Persoalan permanen yang saya maksud adalah persoalan keterbatasan lahan atau keterbatasan ruang kota ini sendiri dan penataan ruang itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, permasalahan faktual. Ada banyak permasalahan faktual yang kita hadapi di kota ini. Namun pada malam hari ini saya menyampaikan beberapa. Yang pertama berkaitan dengan sumber daya aparatur. Yang kedua berkaitan dengan pelayanan umum atau pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan keuangan dan kemandirian fiskal Kota Ternate ini. Bapak Ibu sekalian, seluruh rakyat Kota Ternate yang saya banggakan. Yang pertama berkaitan dengan keterbatasan ruang dan tata ruang kota ini. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita memiliki lahan yang terbatas untuk pengembangan pembangunan ke depan. Oleh karena itu, berkaitan dengan ini, kita selaku pemangku kepentingan harus punya kebijaksanaan untuk taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan daerah yang telah kita tetapkan sendiri berkaitan dengan tata ruang wilayah kita. Kita menyaksikan bahwa sudah terjadi inkonsistensi terhadap penggunaan ruang kita, lahan kita. Oleh karena itu sebentar akan kita sampaikan melalui visi misi kita. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan sumber daya aparatur kita. Bapak-Ibu sekalian, pendekatan promosi jabatan yang kita lihat saat ini itu hanyalah merupakan persoalan administratif kepegawaian saja. Tidak berdasarkan kepada human capital yang menitik beratkan kepada kompetensi dan profesionalitas. Mekanisme seleksi yang dilakukan melalui Baperjakat yang diketuai oleh sekretaris daerah itu hanyalah formalistik semata. Jabatan-jabatan itu dianggap sebagai zakat yang bisa dibagi-bagikan kepada orang-orang yang miskin kompetensi. Oleh karena itu tidak heran kalau kita mendapatkan kepala perangkat satuan kerja pemerintahan daerah yang miskin manajerialnya di kota ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang kedua berkaitan dengan pelayanan umum dan pemerataan pembangunan dan akses ekonomi. Kita melihat kualitas pelayanan umum yang saat ini belum optimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar kita. Pendidikan misalnya, kesehatan, listrik, air bersih, dan lainnya. Dari sekian kebutuhan dasar ini saya mau angkat satu hal, yaitu air bersih. Saat ini kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah kota sebelumnya itu berdampak negatif terhadap warganya sendiri. Kebijakan pembuatan aqua itu kemudian berdampak pada degradasi lingkungan di sekitarnya, dan ini yang kita sebut bisa kemungkinan terjadi environmental crime atau kejahatan lingkungan. Kenapa? Karena dengan itu maka dampak sekelilingnya itu luar biasa. Orang minum air asin. Yang ketiga,
kurangnya akses masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan proyek pemerintah. Kenapa? Karena terjadi monopoli. Proyek-proyek pemerintah hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Belum lagi kita bicarakan berkaitan dengan akses ekonomi lainnya. Oleh karena itu kita menyiapkan 9 program prioritas yang kita sebut dengan Sionina Sidik Jasman. Yang pertama, 1 kelurahan 1 miliar. 2, pembangunan kota baru. Selatan kota jasa dan dagang, utara kota budaya. 3, pembangunan rumah sakit kota dan pelayanan kesehatan gratis. 3, penyediaan pendidikan pesantren modern. 4, stop pungutan dan stabilitas kebutuhan pokok. Ya, terima kasih. Waktunya habis untuk 5 menit. Sekali lagi kepada para pendukung untuk tetap tenang selama calon wakil wali kota sedang berbicara. Berikutnya calon nomor urut 4, calon wakil wali kota nomor urut 4, Bapak Anwar Hasan. Kami persilahkan untuk menyampaikan visi dan misi kaitannya dengan tema kita pada malam hari ini. Waktunya 5 menit, silakan dipergunakan sebaik-baiknya. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin permisa di rumah yang dirahmati Allah dan dimuliakan oleh Allah. Saya berdiri di sini diberikan nama oleh Mendiang Sultan sebagai Sultan Jauh Harimullah. Saya bukan punya nama Anwar. Saya memberikan yang terbaik untuk rakyat saya. Untuk visi misi ke depan saya akan paparkan sebagai berikut. Untuk kebersihan, kebutuhan air bersih, infrastruktur harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jembatan yang ada soleh harus ditindaklanjuti supaya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sangat dibutuhkan. Kebutuhan pembangunan peningkatan PAD, anggaran daerah, industri berskala nasional dan internasional. Visi menjadikan kota Ternate sebagai pusat perdagangan global, kota yang mandiri, adil, dan kota yang amanah. Sebagai pemimpin harus kita punya amanah. Kita betul-betul harus amanah. Walaupun kita semua yang ada 1, 2, dan 3 nama sebagai pemimpin nanti muncul sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kalau orang yang tahu tentang agama, orang yang tahu dan paham betul, tidak banyak neko-neko, tidak banyak mawe-mawe kopi. Untuk menjadi pemimpin sudah ada Allah yang berkehendak. Visi dan misi tidak cocok untuk kita bicarakan di sini. Sebab apa? 2 jam baru visi dan misi itu harus dituntaskan. Ini cuma hanya kita berdebat bagaikan apa? Cerdas cermat di depan ini. Supaya pemerintah itu tahu dan sebenar-benarnya. Kita kalau mau memaparkan tentang visi dan misi untuk rakyat kita ke depan, 2 jam belum selesai. Sekelas profesor doktor tidak mampu memaparkan visi dan misi di depan ini, supaya rakyat itu tahu yang sebenar-benarnya. Jadi pemerintahan harus yang amanah betul-betul. Segala sesuatu, tidak ada sekelas presiden pun tidak bisa potong gaji. Itu harus diingat. Tidak ada itu. Masalah untuk agama, walaupun Joguru dan Habib siapapun, tidak bisa. Karena manusia ini bersedekah diatur, bukan memaksakan kehendak. Makanya kurangnya sosialisasi, maka terjadi di dalam masyarakat demikian. Kurangnya sosialisasi. Memang mengajak orang bersedekah itu bagus, tapi tidak dengan memaksakan kehendak kepada orang lain. Itu perlu harus diingat. Menjadi pemimpin, kita memimpin seperti apa yang kita melihat. Sebagai wakil rakyat, tidak dituntaskan permasalahannya. Kemarin sebagai wakil wali kota ada apa? Sebagai wakil rakyat harus menjalankan
campur aduk. Ada apa di sini? Kita sebagai pelayan rakyat. Di sini kita bukan sebagai entertainer, kita pelayan rakyat. Sebagai pemimpin harus melayani rakyat. Apabila legislatif kita tidak cukup, maka untuk apa menjadi wakil? Saya berbicara ini supaya masyarakat tahu. Jadi pemimpin di negeri yang bertuhan harus amanah. Harus betul-betul amanah. Makanya kalau jadi pemimpin, betul-betul harus kita tahu. Tanya kepada guru-guru besar, habib-habib besar, pemimpin itu bagaimana? Terlalu banyak kemunafikan, memperkaya diri sendiri, tidak pernah melihat kepentingan rakyat. Banyak kebijakan yang dibuat mempersulit orang lain, memenjarakan orang lain. Sangat salah di depan hukum, salah. Di mata Allah kalau sudah dinyatakan salah, tetap salah. Dengan tanda tangan kita mampu memenjarakan orang. Naudzubillahi min dzalik. Tidak bisa. Baik, Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Itulah penjelasan visi dan misi dari pasangan atau calon wakil wali kota nomor urut 4 Bapak Anwar Hasan. Selanjutnya sekali lagi kepada para pendukung untuk tidak bersuara pada saat calon sedang berbicara. Sekali lagi kepada para pendukung diharapkan untuk tidak berbicara pada saat calon sedang berbicara. Ada waktunya akan dipersilahkan untuk berbicara para pendukung. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah calon wakil wali kota nomor urut 1 Bapak Insinyur Arifin Jafar. Silakan menyampaikan visi dan misi berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya pada kesempatan yang berbahagia ini menyapa saudara-saudara kita, keluarga kita yang berada di Kecamatan Pulau Hiri. Assalamualaikum masyarakat Kota Ternate yang ada di Hiri. Assalamualaikum masyarakat Kota Ternate yang ada di Kecamatan Pulau Moti. Dan salam untuk marga masyarakat Ternate yang ada di Batang Dua. Seluruh warga Kota Ternate yang berada di kota atau di Kota Ternate sekalian, Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan inayahnya sehingga kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama dalam acara debat kandidat pada malam hari ini. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, saya bersama Bapak Dr. Sujud Sirajuddin sujud saja dengan nomor urut 1 berkomitmen untuk membangun Ternate ke depan yang insya Allah lebih baik. Untuk itu kita berdua sudah berkomitmen secara jujur dan ikhlas. Kita membuat sebuah misi, visi dan misi untuk kami jalankan, insya Allah dipercayakan oleh seluruh warga masyarakat di Kota Ternate dan diridhoi dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 9 Desember nanti sujud saja bisa keluar sebagai pemenang dalam pilwako di Kota Ternate. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, kiranya visi kami berdua ini yaitu mewujudkan Ternate sebagai kota pelangi berbudaya menuju masyarakat Ternate yang madani. Untuk mengimplementasikan visi tadi, kita juga sudah sepakat untuk bersama menyusun sebuah visi membangun Kota Ternate menuju kota pelangi berbudaya, kota perdagangan,
kota pariwisata dunia, World Heritage, dan kota pantai. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebuah kota seperti Ternate ini adalah kota sejarah, kota pusaka, kota negeri para leluhur. Untuk itu kita harus tahu bahwa kota ini harus memiliki jati diri. Kota ini harus memiliki jati diri. Kota ini harus memberikan karakter yang kuat terhadap Ternate. Untuk itu, jati diri itulah Ternate. Maka kita akan tahu dengan jati diri Ternate itulah kita tahu bahwa kemana arah pembangunan dan pengembangan pembangunan di kota Ternate akan dibawa. Tanpa kita ketahui jati diri Ternate itu sendiri, kita tidak akan bisa membawa pembangunan sesuai dengan karakter daripada masyarakat kota Ternate itu sendiri. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, seluruh warga masyarakat di kota Ternate, saya dengan Bapak Dr. Sujud Sirajuddin, calon wali kota Ternate dan wakil wali kota Ternate dengan nomor urut 1, ingin menyampaikan bahwa jika berkenan Allah berkehendak dan kita terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Ternate, kita ingin mendorong, mengusulkan kepada seluruh warga masyarakat kota Ternate lewat DPRD untuk merubah dan mengganti lambang daerah kota Ternate dengan mengadopsi falsafah Joe Sefungofangare. Saya minta izin kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini kepada penyelenggara untuk mohon bisa ditunjukkan lambang yang kita usung untuk mengganti lambang daerah kota Ternate. Inilah lambang daerah kota Ternate yang kita usulkan untuk mengganti ikan pari. Inilah lambang daerah yang menunjukkan karakter Ternate itu sendiri, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga ke arah mana Ternate ini akan dibawa? Mari kita kembalikan bahwa Ternate ini memiliki sebuah jati diri yang tinggi dan memiliki nilai-nilai dan falsafah sebagai orang Ternate. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, membangun kota pelangi berbudaya bukan hanya sekedar merevitalisasi budaya masyarakat lokal, tetapi lebih dari itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis untuk 5 menit bagi para calon menyampaikan misi berkaitan dengan debat pada malam hari ini. Iring sekalian, inilah visi misi dari calon wakil wali kota tahun 2015-2020 yang sudah disampaikan oleh masing-masing calon kita. Untuk itu sekali lagi tepuk tangan untuk mereka keempat-empatnya. Baik hadirin sekalian, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi yang kedua. Sesi yang kedua adalah sesi pertanyaan. Tetapi sebelum masuk ke sesi kedua, kita akan break sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini.